Ceni dengan NIM 2333 Saya berasal dari kelas 1A tingkat 1. Tujuan saya mewawancarai ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yosi Idris SPD MPD. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang. Have fun. Assalamualaikum Dek. Perkenalkan mereka sebagai ini kakak dari Poltekkes Padang, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Sebelumnya kalau Kak tahu nama Dek siapa Dek? Baiklah, izin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan nama saya dari Putri Nita dari kelas 12 IPA 5, bisa dipanggil Puni Kak. Oke Dek, kita lanjutkan ke pertanyaannya Dek. Pertanyaan pertama, apakah Adek atau orang yang Adek kenal pernah mengalami kesulitan tidur yang terkait dengan penggunaan media sosial? Jika iya, bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan Adek? Izin menjawab Kak. Iya Kak, itu mempengaruhi banget. Tergantung ke penggunaan kita berapa lamanya. Karena akhir-akhir ini Puni sering kebiasaan menggunakan handphone sebelum tidur itu, jadi bawaannya begadang, jadi paginya tidak fresh dan merasa lesu Kak. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Adek penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kualitas tidur remaja? Sangat mempengaruhi Kak. Kembali ke yang pertama tadi, tergantung berapa lama kita memakai handphone itu sebelum tidur. Semakin lama kita menggunakan handphone sebelum tidur, semakin begadang, tentu rasakan semakin lesu. Jadi dia berbanding lurus itunya Kak. Selanjutnya, apakah Adek memiliki kebiasaan membuka media sosial sebelum tidur, dan apakah ini mempengaruhi seberapa cepat Adek tertidur? Ya, itu karena mungkin kebiasaan dulu di asrama, jadi sering begadang. Alhasil kebiasaan itu terbawa-bawa sampai sekarang. Jadi kalau minimal mungkin itu jam 12 baru bisa tertidur Kak. Dan karena ada waktu yang luang, jadi tuh akhirnya ke HP jadinya bawaannya. Nah, tapi walaupun begitu itu tidak mempengaruhi bangun tidur Puni loh Kak. Walaupun begadang jam berapapun tetap bangun cepat seperti biasanya Kak. Tapi baginya tetap rasa lesu. Selanjutnya, apakah Adek pernah mencoba mengurangi penggunaan media sosial untuk melihat apakah ada perubahan dalam kualitas tidur Adek? Mungkin jawab Kak, pernah. Tapi tetap juga tidurnya begadang. Kalau nggak pakai HP berarti pakai buku gitu Kak. Tapi bangunnya tetap itu juga. Apakah ada strategi atau kebiasaan tertentu yang digunakan untuk mengalami dampak penggunaan media sosial terhadap tidur? Ada Kak strateginya. Apa? Kalau Kakak boleh tahu? Ya, lebih bikin deadline to-do list waktunya kita. Jadi itu bakal nampak kan prioritas kita untuk apa gitu. Jadi bakal otomatis kalau kita ada prioritas pasti penggunaan yang sia-sia itu bakal dihilangkan termasuk HP Kak. Selanjutnya, bagaimana peran cahaya biru dari layar perangkat dalam penggunaan media sosial malam hari dan dampaknya terhadap tidur? Izin jawab Kak. Ya, untuk cahaya handphone semakin terang semakin semakin sakit. Nah, kalau untuk Puni memakai eye comfort, jadi keamanan mata supaya mengurangi radiasi birunya. Semakin terang, semakin lama, semakin lelah, dan bisa nanti paginya kayak merasa blur gitu sih kalau Puni rasain, dan tidurnya pun tidak nyaman jadinya. Lanjut, bagaimana Adek mengelola waktu pengguna sosial agar tidak mengganggu pola tidur Adek? Belum jawab Kak. Lumayan sulit, tapi pasti bisa dengan cara tentu lebih ke prioritas kembali. Gitu. Kayak udahlah Puni, udahlah kerjaan ini lagi, udahlah HP-nya gitu Kak. Gitu. Namun terkadang penggunaan HP dengan prioritas kita tuh berbanding sama sih Kak, karena dalam misalnya bikin tugas nih kan ada di HP juga gitu tibanya. Jadi ya untuk media sosial yang tidak penting, tentu kita harus menyelesaikan tugas kita dulu baru. Tapi kadang Puni memberikan itu sih kayak hadiah setelah mengerjakan, boleh nengok ini gitu Kak. Lanjut, bagaimana pola tidur Adek dan sejauh mana penggunaan media sosial
mempengaruhi waktu tidur adek? Bisa menjawab kak. Pengaruh media sosial terhadap tidur, ya hampir sama dengan jawaban sebelumnya juga. Semakin lama penggunaan media sosial, semakin mempengaruhi tingkat kefreshan kita bangun tidurnya. Lanjut, bagaimana dukungan sosial atau interaksi langsung dengan teman-teman di luar dunia media sosial mempengaruhi kualitas tidur adek dibandingkan dengan interaksi di platform online? Bisa menjawab kak. Tentu lebih enak yang secara asli kan, Pasti, secara ya. nyata gitu. Tapi untuk mempengaruhi tidur, kalau kondisi sendiri enggak ke bawah sih, kecuali nih berarti berpengaruh nak overthinking mungkin setelah mendapatkan cemooh atau segala macam gitu. Kan juga di media sosial kayak komen-komenan negatif itu mempengaruhi kita juga karena kepikiran kan kak. Lanjut, pertanyaan terakhir, apakah adek merasa sulit untuk melepaskan diri dari media sosial bahkan ketika adek menyadari dampaknya pada pola tidur? Bisa menjawab kak. Ya sudah sadar tapi tetap dilaksanakan. Tapi kembali ke awal lagi, memperkuat diri sendiri aja lagi kak gitu. Kayak ayo puni bisa gitu. Dan kadang nyimpen itu sebagai hadiah setelah selesai tugas-tugas kita selesai. Baik, terima kasih atas waktunya adek. Apabila kakak memiliki kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih adek. Iya, makasih juga kak. Ya, adek. Sebelumnya dek, perkenalkan nama kakak Subrajayani, kakak dari Poltekkes Kemenkes Padang, prodi sarjana terapan keperawatan. Tujuan kakak wawancara ini untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia kak. Sebelumnya kalau boleh kakak tahu nama adik siapa dek? Sebelumnya izin ya kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Afandi dari Mandu Kota Padang, kelas 12 IPA 5. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaannya adek. Pertanyaan pertama, apakah adek atau orang yang adek kenal pernah mengalami kesulitan tidur yang terkait dengan penggunaan media sosial? Jika iya, bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan adek? Untuk media sosial itu pastilah terpengaruh dari gimana remaja kita sekarang Gen Z ya. Bagaimana Gen Z ini udah memiliki HP atau alat komunikasi yang dimana sudah difasilitasi dari orang tua, dan dalam gadget tersebut adanya media sosial yang dimana digunakan buat berkomunikasi antara remaja di Banyuwangi. Pasti ada dampak yang dari kita dapatkan ketika menggunakan media sosial. Ada yang positif dan negatif. Dan negatif sendiri itu pasti kayak bagaimana kan HP ini ada radiasinya kan kak. Terus kayak pastilah pikiran otak atau segala macam itu terpengaruh dan membawa dampak negatif dari kita gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut adek penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kualitas tidur remaja? Seperti yang tadi, pasti kan setiap remaja kan mempunyai HP yang dimana HP tersebut dilengkapi dengan media sosial kan kak. Terus kualitas tidur kan. Pada pas malam hari kan seorang remaja rata-rata bermain HP pada saat malam hari, ya kan kak? Dan itu pun kayak mempengaruhi bagaimana pola tidur mereka yang awalnya nggak mempunyai HP, awalnya tidur jam 9 dan pun bangunnya pagi gitu loh. Dan yang dibandingkan dengan yang punya HP, yang memakai HP dengan yang dimana dampaknya membuat dia tidur kesiangan. Pertanyaan ketiga, apakah adek memiliki kebiasaan membuka media sosial sebelum tidur dan apakah itu mempengaruhi seberapa cepat adek tertidur? Ya kak, karena kan di atas kan remaja ya rata-rata kayak pastilah yang dikatakan aku tadi kayak pastilah remaja yang mempunyai media sosial kan kak. Karena kayak emang pada masa sekarang tuh memang media sosial memang penting sekali gitu. Untuk terpengaruh sebenarnya, tapi untuk kualitas tidur iya, tapi untuk bangun tidur itu enggak kak. Sama kayak Pundi tadi, kayak kualitas tidurnya terganggu karena kayak setelah
bangun tidur pusing lah, linglung lah, Iya. segala macam dibandingkan dengan orang yang tidak memakai HP gitu loh saat sebelum tidur. Lanjut, apakah Dek pernah mencoba mengurangi penggunaan media sosial untuk melihat apakah ada perubahan dalam kualitas tidur Adek? Pernah, itu pun strategiku buat ngelakuin itu pun kayak nyodorin kayak nih HP aku ke orang tua nggak bun boleh tak tolong nggak, soalnya aku mau belajar, nih HP aku mau belajar besok ujian gitu loh kak. Kayak dan pun kualitas tidurku juga nyaman jadinya setelah tidur pun kayak kan di awalnya kayak pas main HP aku merasa linglung saat bangun tidur. Nyatanya pas sudah dijauhkan HP ini dari aku kayak kualitas tidurku nyaman gitu loh kak. Walaupun perbandingannya hampir-hampir mirip, kayak bangun tidurku pas main HP segini juga, pas nggak main HP segini juga gitu loh kak. Apakah ada strategi atau kebiasaan tertentu yang digunakan untuk mengalami dampak penggunaan media sosial terhadap tidur Adek? Yang tadi gitu kak, kayak mungkin ada strategi yang gitu buat aku yang lain, kayak aku menonaktifkan HP aku, menonaktifkan dan menjauhkan HP aku kak. Terus kayak aku mikir kayak gini, buat apa sih HP, banyak yang bakal dikerjain lagi, nolong orang tua atau segala macam kan tinggal sama orang tua kak. Terus kayak banyak yang bakal dilakuin lagi, banyak yang manfaat yang bisa dilakukan lagi gitu kak. Bagaimana peran cahaya biru dari layar perangkat dalam penggunaan media sosial pada malam hari dan dampaknya terhadap tidur Adek? Sangat berdampak sih kak, karena cahaya biru kan membuat adanya radiasi yang terpapar kepada kita kan. Jadi apalagi kan pada saat malam hari yang dimana kualitas cahaya itu sangat minim lah dibandingkan dengan cahaya di siang hari, yang itu terlalu memaparkan cahaya biru itu kepada kita karena perbedaan intensitas cahaya itu kak. Bagaimana Adek mengelola waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu pola tidur Adek? Apa kak? Bagaimana Adek mengelola waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu pola tidur Adek? Mungkin dijadwalkan lah kak, dijadwalkan apa yang kita kerjakan pulang nih, contohnya habis pulang aku nih les dulu, yang seterusnya kayak aku bantuin orang tua dulu atau segala macam, dan pun kayak aku ujian besok aku belajar dulu, dan pun aku ngasih kayak step per step kayak istirahat lebih banyak kak. Kan istirahat anak Gen Z itu sekarang kayak main HP lah tuh, padahal itu nggak istirahat sebenarnya. Itu bisa dikatakan kayak alasan yang nggak logis sih sebenarnya, tapi itulah hadiah lah buat otak aku, buat nenangin pikiran aku, buat nggak terlalu stres lah buat mikirinnya gitu. Bagaimana pola tidur Adek dan sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi waktu tidur Adek? Apa tulisannya? Bagaimana pola tidur Adek dan sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi waktu tidur Adek? Pola tidur aku sih kayak ya bisa dikatakan setiap tidur tuh mungkin bermain HP lah kak, karena kayak emang pas di rumah tuh nggak tahu apa yang mau dikerjakan, dan pun kayak mau dikerjakan setelah nolong orang tua pun kayak pasti ada setelah waktunya. Jadi kayak di kamar tuh main aja sih aku, emang aku apalagi aku kan Puni kan suka baca katanya kak. Kalau aku tipe-tipenya nggak suka baca, jadi kayak bingung mau ngelakuin hal yang lain gitu loh. Tapi untuk kan media sosial kak pas main HP, dan pun aku mengalihkan media sosial itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Contohnya kan di HP kan banyak fitur-fitur yang bisa kita akses kak. Jadi contohnya aku memanfaatkan fitur-fitur tersebut, contohnya Canva lah atau segala macam yang membuat karya gitu kak. Bagaimana dukungan sosial atau interaksi langsung dengan teman-teman di luar dunia media sosial dapat mempengaruhi kualitas tidur Adek dibandingkan dengan interaksi di platform online? Pasti beda kak, kayak bagaimana orang di media sosial, bagaimana orang yang di dunia nyata lah tipenya. Kan perbedaan itu kayak contohnya orang lebih terbuka sih di media online, kayak berusaha mengolok-olok orang, kayak dia nggak ada di sini, ngapain kita khawatir gitu loh kak. Kalau misalnya kita emang face to face sama dia, pasti ada perasaan yang nggak enak lah tibanya kalau mengungkapkan hal tersebut gitu kak. Pertanyaan terakhir,
apakah Adek merasa sulit untuk melepaskan diri dari media sosial? Bahkan ketika Adek menyadari dampaknya pola tidur Adek. Ya sulit Kak, bener emang sulit, kayak emang yang ini nggak bisa lepas dari tangan gitu loh Kak. Emang kayak belajar di sini, apa di sini segala macam, kayak kita nggak bisa lepas, makanya kita berusaha manfaatkan bagaimana ini bisa digunakan gitu loh Kak. Kayak oke, kalau kamu nggak bisa ngilangin yang dampak negatifnya, buat dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatif itu kalau menurut aku. Baiklah, sekian pertanyaannya dari wawancara Kak pada hari ini. Terima kasih atas waktu Adek. Apabila Kak memiliki kesalahan kata maupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih Dek.